Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba login sebagai operator ya. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Lalu silakan Bapak Ibu pilih level login sebagai operator ya. Jika sudah dirasa benar, silakan Bapak Ibu klik sign in. Baik, jika username dan password Bapak Ibu benar, maka kita diarahkan ke dalam dashboard operator ya, di mana di sini kita akan diperlihatkan beberapa informasi ya. Yang pertama ada jumlah laporan yang statusnya diproses ya. Di sini misalnya 8 laporan menunggu verifikasi atasan, kemudian 3 laporan yang diterima, 1 laporan ditolak, dan 12 laporan total laporan kinerja bulan ini. Kemudian di bawah sini ada informasi untuk jam efektif ya, jam kerja efektif untuk hari ini. Ini karena kita sebagai operator, maka informasi di sini adalah informasi untuk keseluruhan pegawai ya. Nah, karena di sini hanya sampel ya, maka di sini hanya 8, 3, 1 dan 12 ya. Nanti mungkin bisa jadi lebih dari itu. Kemudian di sini juga sama ya, jam kerja efektif untuk hari ini di OPD kita, kemudian jam kerja efektif kemarin, lalu minggu ini dan bulan ini ya. Nah, di sini juga ada informasi daftar atasan belum verifikasi laporan. Nah, di sini contohnya Ibu Nora itu ada 11 laporan yang belum diverifikasi ya. Nah, di sini kita bisa mengingatkan atasan tersebut untuk memverifikasi laporan ya. Di sini ada informasi diharapkan untuk selalu mengingatkan atasan di atas untuk memverifikasi laporan pegawai ya. Karena kita sebagai operator, maka tugas kita untuk mengingatkan para atasan untuk memverifikasi laporan bawahannya. Kemudian di sini ada data diri kita ya. Misalnya di sini kita login sebagai operator ya, di mana nama kita Umi Faradila, kemudian OPD kita dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada daftar menu ya. Di sini ada menu master, kita bisa mengelola data OPD ya. Di sini kita bisa mengelolanya, kita bisa edit misalnya keterangan perangkat absen kita ada perubahan. Kemudian di sini ada pangkat, golongan, jabatan, kelas, satuan, output ya. Di sini kita bisa menyesuaikan ya. Di sini kita bisa kelola data tersebut. Kemudian profil, ini untuk mengubah password kita atau foto profil kita. Lalu di sini ada juga menu pegawai ya. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa edit sesuai dengan perubahan data pegawai jika memungkinkan, jika tidak juga tidak harus ya, tidak harus mengubah data. Nah, namun ketika ada perubahan kita bisa mengklik simbol pensil ini, dan jika menghapus kita bisa menghapus dengan tanda kali ini ya. Nah, cuma jangan hati-hati ya dengan data ini, jangan sembarang ubah dan jangan sembarang hapus seperti itu. Kita juga bisa ekspor Excel ya. Lalu di sini ada master pegawai ya. Jika memungkinkan kita membutuhkan datanya, kita bisa mengambilnya dari master pegawai. Lalu di sini ada menu presensi ya. Di sini kita bisa lihat untuk riwayat pegawai yang tidak hadir ya. Kemudian di sini ada inputan izin ya, cuti dan off pegawai. Kemudian ada TMA, lalu absen manual ya. Kemudian sinkron absen ya. Nah, di sini sinkron absen harap hati-hati ya. Silakan Bapak Ibu pilih dari tanggal hingga tanggal berapa ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada keterangan ya, silakan Bapak Ibu baca ya untuk keterangan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa. Misalnya hari ini tanggal 14. Kita bisa pilih sampai tanggal 14. Kemudian bulannya, periode bulan berapa. Nah, nanti jika ingin sinkron di akhir bulan, saya sarankan untuk tidak sinkron sekaligus mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Nah, kita bisa cicil misalnya dari tanggal 1 ke tanggal 10, kemudian dari tanggal 10 ke tanggal 20 sampai dengan seterusnya, sampai dengan selesai. Itu
agar sinkronnya berjalan dengan lancar dan cepat ya. Karena kalau kita ngambilnya langsung full 1 sampai tanggal 30, loading kita akan lambat ya. Server akan terbebani jika semua OPD sinkron secara bersamaan seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk data ASN yang meninggal dunia. Kemudian di sini ada laporan presensi ya. Di sini ada laporan presensi harian, kita bisa lihat datanya. Kemudian absensi bulanan kita bisa lihat menggunakan dengan menginputkan nama pegawai. Lalu di sini ada laporan kinerja pegawai, kita bisa coba lihat misalnya Umi Faradila ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk hari ini laporannya ada berapa, kemudian statusnya apa dan diverifikasi oleh siapa ya. Di sini kita bisa lihat informasinya. Kemudian di sini ada laporan harian untuk kinerja, lalu bulanan kita bisa lihat juga. Nah, namun di sini kita hanya bisa nge-view ya. Kemudian di sini ada potongan lain jika memungkinkan. Kemudian di sini ada laporan TPP ya, laporan TPP presensi. Kita bisa lihat dengan memilih periode dan unit kerja. Kemudian di sini ada laporan besaran TPP pegawai, kita bisa lihat di sini pilih periode dan OPD. Kemudian di sini ada set tanda tangan laporan TPP jika memungkinkan. Kemudian di sini ada laporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan rekapitulasi untuk kinerja pegawai. Lalu di sini ada presensi untuk tidak hadir, izin, TMA, tugas kedinasan atau absen manual ini ya. Lalu di sini ada histori pegawai, di sini kita bisa cek ya. Oke, mungkin itu untuk menu-menu dari operator ya. Nah, jadi sebenarnya tugasnya sama aja sebenarnya untuk mengelola data dan untuk view laporan. Baik, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.